akhlak yang baik. Sebagaimana yang sudah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya, riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala terkait akhlak yang baik, bahwasanya termasuk daripada pemberat timbangan kelak di yaumil akhir, dan itu adalah merupakan bentuk hal yang Allah Subhanahu wa taala bagian daripada kemuliaan yang dimiliki dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki. Riwayat-riwayat yang sudah kita baca, ada 4 riwayat yang sudah kita baca, terakhir riwayat yang akan kita baca pada malam hari ini. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis yang ke-275. Hadis yang ke-275. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Muhammad bin Katsir. Muhammad ibn Katsir telah menceritakan kepada kami, qala, beliau berkata, akhbarana Sufyan. Sufyan telah menceritakan kepada kami an Zabid, an Murrah, dari Murrah, an Abdullah, dari Abdullah, itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum. Hadis ini adalah hadis yang mauquf, yang sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, namun maknanya adalah marfu', hukumnya adalah marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di sini disebutkan adalah, beliau sebutkan inna Allah ta'ala qasama. Kata beliau, itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi antara kalian akhlak kalian, kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki kalian. Wa inna Allah ta'ala yu'ti al-mal man ahabba wa man lam yuhib. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada siapa yang Allah sukai, dan kepada siapa yang tidak Allah Subhanahu wa taala sukai. Wala yu'ti al-mal wala yu'ti al-iman, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan iman. Allah Subhanahu wa taala memberikan iman illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Faman dhanna bil mal, barang siapa yang kurang atau kikir di dalam bil mal, dari sisi harta, an yunfiqahu, itu dalam mengeluarkan hartanya, wa khafal adu, dan khawatir dan takut, an yujahidahu, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa habal laila an yukabidahu, begitu juga dia lemah atau tidak sanggup untuk melaksanakan salat malam. Falyukthir min qawli, maka hendaknya dia memperbanyak dari ucapan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu kalimat la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ikhwan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya riwayat yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tentang husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang bagus, yang mana ini adalah merupakan bentuk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang mendapatkan yang sampai kepadanya kabar-kabar tentang bagaimana kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kewajibannya mencontoh, kewajibannya melihat, menjadikan teladannya, menjadikan idolanya di dalam kehidupan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan banyak riwayat-riwayat yang lain menceritakan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi
membagi akhlak antara kalian, ya, membagi, ya, seperti apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki kalian. Ini adalah di antara firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya nahnu qassamna bainakum ma'isyatakum fi hayatid dunya. Sesungguhnya kami telah bagikan rezeki antara kalian di dalam kehidupan dunia. Maka ikhwan memuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya rezeki itu adalah merupakan hal yang sudah Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada makhluknya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya innallaha kataba maqadiral khalaiq, ya. Innallaha kataba maqadiral khalaiq. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menentukan, ya, takdir setiap makhluknya bi khamsina alf sanah, yaitu semenjak 50.000 tahun yang lalu. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki itu kepada hambanya. Ya, tidak usah takut, ya, karena terhadap rezeki yang sampai kepadanya, ya, terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maka semuanya itu adalah sudah ada ketetapan dan tidak ada seorang pun yang kurang dari rezekinya, pasti Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, ya. Dan tidak pula seorang itu meninggal dunia dan pasti Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan rezekinya. Itu adalah sudah menjadi ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah menjadi tanbih, menjadi hadis ini mengingatkan kepada manusia bahwasannya, mengingatkan kepada kita semuanya bahwasannya sebagaimana rezeki itu adalah pemberian yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, maka juga akhlak itu juga adalah merupakan pembagian, ya, yang diberikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, seperti rezeki. Wa inna Allah yu'til mal. Kemudian juga terkait dengan hal seperti ini adalah bahwasanya di dalam banyak riwayat hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tentang akhlaknya, permohonan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.